Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Fitria dengan NIM 201411124. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi klinis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tema gangguan jiwa yang dimana terfokus pada macamnya, yaitu bipolar. Nah, tapi sebelum kita tahu apa sih bipolar itu, kita harus tahu dulu nih dasarnya mengenai apa sih itu gangguan jiwa. Gitu. Jadi gangguan jiwa ini adalah sekelompok gejala yang dimana ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang yang pada akhirnya menimbulkan disfungsi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apa saja sih yang dirasakan orang yang mengalami gangguan jiwa? Pertama, orang yang mengalami gangguan jiwa ini biasanya lebih cenderung merasakan stres, tidak nyaman, dan juga menderita. Dia juga mengalami performa pekerjaan, pendidikan, dan produktivitas yang terganggu. Ada juga kehidupan personalnya seperti kurang percaya diri ketika mengurus diri sendiri, tidak ada motivasi, seperti itu. Dan juga kehidupan sosialnya seperti berkomunikasi dengan teman dan masyarakat sekitar itu juga ikut terganggu. Nah, selanjutnya apa saja sih penyebabnya? Nah, penyebab ini pertama itu ada dari biologis, yakni zat kimia yang ada di otak seseorang itu kadarnya tidak seimbang. Gitu. Nah, selain itu juga faktor biologis ini bisa berupa faktor genetik yang berperan dalam munculnya gangguan jiwa. Nah, walaupun faktor genetik ini tidak selalu ya gitu dari seorang ayah langsung menurunkan pada anaknya. Nah, selanjutnya adalah faktor psikologis. Nah, perkembangan dan pola asuh sedari kecil ini dapat menjadi faktor pemicu seseorang mengalami gangguan jiwa gitu. Nah, masalah-masalah hidup juga bisa menjadi faktor juga nih bagi seseorang mengalami gangguan jiwa gitu. Nah, yang terakhir adalah sosial. Sosial ini berupa pergaulan ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakatnya, begitu. Nah, selanjutnya apa saja sih macam gangguan jiwa yang sering ditemui? Pertama, itu ada ansietas. Ansietas ini merupakan perasaan cemas, tidak menyenangkan, atau khawatir yang tanpa sebab yang jelas gitu. Yang disertai dengan gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak nafas, keringat dingin, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada depresi. Depresi ini adalah perasaan sedih yang berkepanjangan sehingga disertai dengan hilangnya minat melakukan hal yang biasanya tuh disukai olehnya gitu. Namun dan juga sampai pada pemikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, selanjutnya itu ada bipolar. Bipolar ini merupakan mood swing ekstrim ketika seseorang merasakan senang itu senang teramat sangat atau mania gitu ya. Dan ketika dia bersedih itu juga sedih yang amat mendalam gitu dengan intensitas waktu yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu ada skizofrenia. Skizofrenia ini biasanya orang-orang yang mengalami skizofrenia ini mengalami halusinasi baik di pendengaran, melihat atau merasakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Dan juga biasanya orang yang skizofrenia ini juga sering mengalami waham seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan kita. Inti pokoknya adalah bipolar. Apa sih bipolar itu? Bipolar adalah gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan perubahan energi dan konsentrasi secara tidak wajar. Seseorang itu mengalami gangguan bipolar akan berganti-ganti dua fase suasana hati yang saling berlawanan, yaitu fase mania atau senang yang berlebihan dan juga fase depresi sedih yang teramat sangat. Nah, apa saja sih penyebab dari gangguan bipolar ini? Pertama, sebenarnya penyebab dari gangguan bipolar ini tidak diketahui secara pasti, namun para ahli ini percaya ada sejumlah faktor yang mempengaruhi atau menjadi pemicu gitu seseorang mengalami gangguan bipolar. Yang pertama itu ada ketidakseimbangan neurotransmitter gitu. Ketika neurotransmitter memberikan informasi yang kurang tepat kepada tubuh, maka ia meminta atau
mengeluarkan adrenalin dengan kadar yang tinggi, maka di fase itu ia merasakan fase mania atau bahagia yang amat berlebih gitu. Tetapi ketika neurotransmitter menginformasikan kepada tubuh untuk memberikan hormon noradrenalin yang sedikit, yang lebih sedikit, nah itu memasuki masa atau fase depresi seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada genetik. Diperkirakan gangguan bipolar ini terkait dengan genetika juga gitu, karena tampaknya diturunkan dalam keluarga dan anggota keluarga dari seseorang yang mengalami gangguan bipolar juga. Nah, ketika memiliki anggota keluarga yang mengalami bipolar, maka resikonya lebih besar gitu dibanding orang yang tidak mempunyai um, rekam genetik orang yang mengalami gangguan bipolar juga gitu. Nah, selanjutnya itu ada pemicu-pemicu lain. Pemicu lain ini biasanya dari faktor eksternal seperti rusaknya suatu hubungan, pelecehan fisik, seksual, ataupun emosional, kematian anggota keluarga yang dekat yang dia sangat sayangi gitu, kehidupan yang dia rasakan berat dan lain sebagainya, yang akhirnya menyebabkan episode depresi yang bisa datang kapan saja kepada siapa waktu gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai macam tipe-tipe bipolar. Nah, garis vertikal ini menunjukkan tipe-tipe kebahagiaan atau perasaan seseorang gitu ya. Moodnya seperti apa gitu. Ada mania ini memang bahagia teramat standar, teramat sangat. Tipe mania ini adalah sebagian standar gitu ya. Nah, ada major depression ini adalah kadar standarnya seorang mengalami depresi, dan major ini sebelumnya itu minor depression yang masih standar, dan juga major depression ini yang teramat sangat gitu. Nah, ketika orang biasa merasakan kebahagiaan atau kesedihan, nah kurvanya mungkin yang bisa lihat teman-teman di video di PPT-nya bahwa seseorang orang biasa yang tidak mengalami gangguan bipolar itu ketika dia berbahagia itu hanya cukup pada bagian hipomania saja gitu. Dan ketika ia merasakan kesedihan juga gitu, hanya cukup di minor depression saja gitu. Dia bisa kembali memotivasi dirinya lagi, dia bisa kembali ke mood yang lebih stabil gitu ya. Nah, selanjutnya ada depresi. Nah, depresi ini ketika seseorang merasakan kebahagiaan di hipomania dan juga tiba-tiba merasakan suatu kesedihan yang teramat sangat sampai ke major depression. Itu kurvanya tajam sekali ya di situ, dari hipomania sampai ke major depression gitu. Oke, kita masuk ke macam-macam tipe bipolar. Bipolar tipe pertama itu adalah ketika seseorang ini merasakan kesedihan yang teramat sangat sampai ke major depression, dan juga di waktu yang berbeda dia merasakan fase mania. Diperkirakan jangka waktu paling cepatnya di fase mania ini selama 1 minggu, itu paling cepat gitu. Maka berpotensi mungkin lebih lama seperti itu ya. Nah, jadi di tipe bipolar satu ini seseorang merasakan dua fase, depresi dan juga mania, itu di waktu yang berbeda. Itu bipolar tipe pertama. Nah, selanjutnya bipolar tipe kedua. Bipolar tipe kedua ini ketika seseorang merasakan depresi yang teramat sangat, masuk ke major depression gitu, tetapi dia tidak masuk ke tahap mania, cukup hanya di hipomania saja gitu. Jadi dia hanya merasakan depresinya saja, tetap merasakan kebahagiaan, tetapi hanya sampai hipomania seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu ada siklotimia. Siklotimia ini ketika seseorang merasakan kebahagiaan dan juga kesedihan yang bersiklus gitu. Dan siklusnya ini cukup lama, sekitar kurang lebih sampai dengan 2 tahun seperti itu. Nah, itu bagaimana sih penanganan seseorang yang didiagnosis mengalami gangguan bipolar gitu ya.
perawatan, pengobatan dan perawatan gitu. Bila seseorang yang mengalami gangguan bipolar ini tidak dirawat secara intensif atau tidak mendapatkan perhatian khusus gitu, maka dua fase tadi baik mania ataupun depresi ini bisa berlangsung lebih lama gitu. Rentangannya mungkin ya untuk fase mania itu 3 sampai 6 bulan ketika ia tidak mendapat penanganan, dan juga depresinya 6 sampai 12 bulan gitu. Nah, bukan hanya pengobatan dan perawatan, tetapi lingkungan yang suportif itu juga mendukung dalam penanganan seseorang yang mengalami gangguan bipolar gitu. Ketiganya ini saling bersinergi, baik perawatan, pengobatan ataupun lingkungan yang suportif ini akan membuat perasaan seseorang yang didiagnosis gitu ya mengalami gangguan bipolar ini bisa menjalani hari-hari itu dengan lebih mudah, dengan lebih bahagia begitu. Nah, mungkin itu tadi video tentang gangguan jiwa yang terfokus pada bipolar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.